Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwa Hakim Hidayati, Ketua dari kelompok 4. Jadi di video kali ini, kami akan menjelaskan ke kalian semua tentang kewarisan dan kearifan dalam Islam. Nah sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama member-member kelompok 4. Yang pertama ada Vira, yang kedua ada Asilah, yang ketiga ada aku, yang keempat ada Sasa, yang kelima ada Syafira, dan yang terakhir ada Naira. Lah, apa sih warisan dalam Islam? Nah, di agama Islam mengajarkan kewarisan untuk menjamin hak kepemilikan harta atau hifz al-mal dan kelangsungan hidup keluarga hifz al-nasl. Harta orang yang meninggal tetap dilindungi agar tidak dikuasai pihak yang tidak berhak dan dibagikan secara adil kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara adil nih. Laki-laki mendapat bagian lebih besar karena memikul tanggung jawab keluarga, sedangkan perempuan hanya menanggung diri sendiri. Namun jika keluarga sepakat memberi bagian sama antara laki-laki dan perempuan setelah pembagian hukum siswa Islam, hal itu diperbolehkan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw kathur nasibam mafruḍah, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Adapun hikmahnya, menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang, menjauhkan fitnah sesama ahli waris, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya, mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan mewaris atau pewaris. Sebelum harta waris dibagikan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit, misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan sebagainya. B. Diambil untuk biaya pengurusan mayat, misalnya kain kafan, papan, dan lain-lainnya. C. Diambil untuk hak harta itu sendiri, misalnya zakat. D. Diambil untuk membayar hutang, nazar, sewa, dan lain-lain. E. Diambil untuk wasiat apabila ada. Sebab-sebab terjadinya kewarisan. Dalam pembagian harta waris terdapat asbabul irsi, sebab-sebab orang menerima harta waris. Yang pertama karena nasab, yaitu hubungan keturunan atau darah. Yang kedua karena perkawinan, yakni sebagai suami istri. Yang ketiga karena memerdekakan budak jika mayat pernah menjadi budak. Yang keempat, karena ada hubungan sesama muslim. Jika orang Islam tidak mempunyai ahli waris, bisa diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian ada penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan. Yang pertama, hamba atau budak sebab ia tidak cakap memiliki. Sebagaimana firman Allah SWT Quran Surah An-Nahl ayat 75. Yang kedua, pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat Nasai. Dan yang terakhir, murtad dan kafir. Orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati. Murtad salah satunya. Golongan ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan semuanya berjumlah 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dan apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja. Dan apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja. Dan apabila 25 orang itu ada semua, yang berhak menerima ada 5 orang. Ahli waris dari pihak laki-laki ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakak dari ayah dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu,
anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, anak laki-laki paman seibu sebapak, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, suami, orang yang memerdekakan mayat. Lalu untuk ahli waris dari pihak perempuan, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dari bapak, ibu dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan. Ahli waris dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah zalul furus, dan yang kedua adalah asobah. Zalul furus sendiri adalah cucu laki-laki, anak laki-laki, dan perempuan yang mendapatkan bagian tetap terhadap warisan. Nah, contohnya adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Sedangkan asobah adalah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan kedekatan terhadap pewaris. Hijab adalah kondisi di mana seorang ahli waris menjadi penghalang ahli waris lainnya untuk menerima harta warisan. Hijab dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hijab hirman, yaitu kondisi di mana tertutup secara mutlak. Maksudnya adalah seorang ahli waris tidak bisa mendapatkan bagian sama sekali karena masih ada ahli waris lainnya. Contohnya, cucu laki-laki tidak bisa mendapatkan warisan karena masih ada anak laki-laki. Yang kedua adalah hijab nuksan, yaitu hanya mengurangi bagian yang diterima oleh ahli waris, tetapi tidak menutupnya secara total. Adat dan warisan. Masyarakat Indonesia menganut hukum plural, yaitu hukum agama dan adat. Dalam hukum adat, anak angkat dianggap sebagai ahli waris, tetapi hanya berhak atas harta yang diperoleh orang tua angkat semasa hidup. Persamaan hukum adat dan Islam adalah waktu pembagian setelah biaya pemakaman, serta bagian laki-laki 2 kali perempuan. Perbedaannya, hukum adat mengakui anak angkat sebagai ahli waris, sedangkan Islam tidak. Dalam kompilasi hukum Islam, anak angkat dan orang tua angkat tidak mendapat warisan, tetapi dapat menerima wasiat wajib maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Penyelesaian sengketa warisan. Sengketa warisan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik terbuka. Jika perdamaian tidak tercapai, perkara dapat diajukan ke pengadilan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 berwenang memeriksa dan memutus perkara warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai hukum Islam. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan ialah A. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris, B. Menentukan harta mana saja yang menjadi warisan, C. Menentukan bagiannya masing-masing ahli waris, D. Melaksanakan pembagian warisan.